Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Jakarta Selatan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali menikmati berkat yang baru. Kita percaya berkat Tuhan selalu baru tiap hari. Karena itu mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Hari ini kami boleh memasuki hari yang ke-23 di bulan Januari tahun 2023. Kami percaya ini semua adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan di hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai kami dalam bimbingan kuasa Roh Kudus, agar firman ini boleh kami mengerti dan itu boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami di hari ini. Layakkan kami menikmati kuasa firman-Mu di pagi ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Dituliskan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di pagi ini berdasarkan renungan harian keluarga. Mengutamakan orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mengutamakan orang lain berarti memberi tempat dan kesempatan yang baik kepada sesama daripada diri sendiri. Ada keikhlasan memberi ruang kepada orang lain dan mengutamakannya. Artinya kita siap sedia untuk mengalah. Perilaku seperti ini semakin jarang ditemukan di zaman ini. Salah satu penyebabnya karena banyak orang memandang bahwa hidup ini adalah perlombaan atau kompetisi yang harus dimenangkan. Mereka menganggap orang lain sebagai musuh atau saingan yang harus disisihkan dan dikalahkan. Segala cara dilakukan untuk menjadikan diri sebagai pemenang. Sehingga mereka bekerja bukan untuk peningkatan kualitas dan membawa hasil baik bagi banyak orang, tetapi hanya untuk mencari kesenangan, popularitas, demi kepentingan diri sendiri. Itulah kehidupan yang sementara terjadi dalam jemaat dan masyarakat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengajarkan tentang apa yang harus mereka lakukan, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seseorang menganggap yang lain lebih utama
daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagi Paulus, kerendahan hati harus terwujud dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan tingkah laku hidup, serta menjadi landasan membangun hubungan satu sama lain. Semua anggota jemaat sama di hadapan Tuhan. Karena itu tiap anggota berhak atas pelayanan dan penerimaan dari anggota yang lain. Semua anggota jemaat diterima dalam pelayanan karena mereka semua telah menerima kasih karunia dari Kristus. Lebih ditegaskan lagi, mereka harus memperhatikan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Kepentingan diri sendiri sama sekali tidak boleh menjadi tujuan usaha dari pekerjaan anggota-anggota jemaat. Saudara-saudaraku, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen agar tidak memandang hidup ini sebagai suatu perlombaan atau kompetisi yang saling mengalahkan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dijalani bersama supaya menjadi berkat bagi orang lain. Sesama kita manusia juga diberi berkat dan kesempatan oleh Tuhan yang diciptakan, dikasihi, dan diselamatkannya. Itulah sebabnya ada ungkapan bijak yang berkata, "Jika kamu mau menjadi orang besar, besarkanlah dulu orang lain." Makna dari ungkapan ini yaitu ketika kita berusaha untuk berhasil atau menjadi orang besar, tidak harus mengecilkan orang lain. Hari ini keluarga kita diberi semangat agar bekerja dan melayani, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Lakukanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami untuk tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan hendaklah kami tidak mementingkan diri sendiri, tetapi biarlah kami lebih mengutamakan orang lain, seperti firman-Mu di pagi ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin.